atas doa kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Allah yang baik, kami mengucap syukur memiliki Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pastikan Tuhan. Terima kasih kemenangan yang luar biasa Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami percaya Kau menaklukkan segala sesuatu berkat Engkau Tuhan. Kami menerima segala kebaikan, segala kemurahan Engkau, segala berkat Engkau yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita bersama di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Baik saudara, kita akan buka di 1 Korintus 15 ayat yang ke-17 dan 27 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Ayat yang ke-20 dikatakan, sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki. Hari kebangkitan Tuhan Yesus adalah menjadi hal yang luar biasa dalam hidup kita, bahwa kita memperoleh kemenangan yang luar biasa. Segala sesuatu apapun jadi beban saudara, pergumulan kita telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Mari menikmati kemenangan yang telah Tuhan. Mari menikmati sukacita bersama-sama pada hari ini. Kita memuji Tuhan bersama. Haleluya. Amin. Shalom. Allah bangkit bersorak.
Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang melakukan acara live streaming ini di rumah bisa mempersiapkannya. Bersama-sama kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Sabda hidup, ada hari esok. Nyanyikan lagu ini sama-sama. Sabda hidup, kami tak akan gentar Tuhan. Ku tak gentar.
Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini di hadapan Tuhan sambil kita siapkan hati kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Dia Kau hidup ya Tuhan. Kami enggak akan gentar. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang telah kita siapkan bersama-sama. Firman Tuhan katakan di 1 Korintus 11 ayat yang ke-23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan kamu. Mari kita angkat roti perjamuan kudus yang merupakan lambang daripada tubuh Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di momen Paskah hari ini kita mengucap syukur bahwa Tuhan telah melaksanakan tugasnya. Dia dengan taat mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tubuhnya terpakukan dan darah tercurah karena luka-luka yang dialaminya. Tetapi Dia bukan mati karena tersalibkan dan bukan karena paku yang menempel di tubuhnya, tetapi Dia mati karena Dia tahu hanya itulah jalan satu-satunya untuk menebus dosa-dosa manusia. Kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib, bahwa darahnya tercurah, tubuhnya mati tergantung di kayu salib karena Dia mengasihi kita. Angkat roti ini Bapak. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas roti perjamuan yang pagi hari ini kami pegang, yang merupakan lambang daripada tubuh Kristus yang telah mati tersalibkan untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Tuhan, kami tahu kematian-Mu membawakan kehidupan bagi kami. Kematian-Mu memulihkan hubungan kami dengan Bapa di surga, sehingga kami boleh layak Tuhan untuk kembali memuji dan menyembah Engkau. Pagi hari ini di momen Paskah ini, sebelum kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus untuk makan roti, Kau layakkan, Kau putuskan kami Tuhan. Dia akan layak untuk menerima tubuh penghidupan yang menjadikan hidup kami, yang menguatkan kami, yang memperbarui kami. Pagi hari ini Engkau lawat kami Tuhan, pulihkan kami, sempurnakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama roti ini di hadapan Allah. Mari kita angkat cawan anggur perjamuan ini bersama-sama. Firman Tuhan katakan demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sudah itu yang makan roti dan minum cawan itu.
Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita meminum anggur perjamuan, lambang daripada darah Yesus yang telah tercurahkan untuk membasuh setiap dosa dan kesalahan kita, sehingga kita boleh menerima pemulihan daripada Allah. Dilayakkan. Di firman Tuhan katakan bahwa dengan bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Biarlah pagi hari ini melalui perjamuan kudus, meskipun kita menyaksikan ibadah ini di rumah kita tidak secara langsung, tapi roh Tuhan tidak terbatas untuk menjamah kita. Bagi saudara yang sakit pada pagi hari ini, saudara yang lemah, letih lesu, dan memberban belah, sebelum kita minum anggur ini yang adalah darah Yesus, kita minta Tuhan menjamah hidup kita, menyembuhkan kita dari setiap kelemahan tubuh kita, dari setiap sakit penyakit kita. Mari ucapkan syukur kita. Tuhan, terima kasih Tuhan atas darah penebusan. Terima kasih atas darah-Mu, darah anak domba Allah, yang membasuh setiap dosa dan kejahatan kami, yang menyucikan kami, yang menyembuhkan kami dari setiap sakit penyakit kami dan kelemahan kami. Biarlah pagi hari ini, sebelum kami meminum anggur perjamuan ini, yang merupakan lambang daripada darah Yesus, Engkau membasuh pikiran kami, hati kami, tubuh kami. Pulihkan kami Tuhan, sembuhkan kami, kuatkan iman kami kepada Engkau. Biar pengharapan kami penuh pada pagi hari dengan oleh bilur-bilur-Mu. Setiap sakit penyakit kami, setiap kutuk kami telah Engkau tanggung di kayu salib. Kami sambut anggur perjamuan ini dengan ucapan syukur dan berterima kasih dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur kita pagi hari ini. Bab Dia hidup pada hari esok. Sebab Engkau hidup Tuhan. Hidup. Amin, amin, amin. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Haleluya. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Kau hidup Tuhan. Dia hidup. Ku tak gentar, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, ikutin doa saya pagi hari, katakan sama-sama, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini. Meskipun keadaan kami saat ini Tuhan sedang mengalami pergumulan, saat ini kami membutuhkan Engkau. Kami merayakan kebangkitan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau telah mati dan pada hari ketika Kau bangkit untuk mengalahkan maut Tuhan, musuh yang terbesar dalam kehidupan, yaitu kematian yang kekal ya Tuhan. Dan Kau telah mengalahkannya. Pagi hari ini siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengar kebenaran firman. Dia akan membebaskan kami, memulihkan kami.
yang akan membangkitkan kami, Tuhan. Karena Engkau hidup, karena Engkau telah menang, mengalahkan maut. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan bersama-sama, amin. Silakan Bapak Ibu ambil tempat posisi, duduk di tempat saudara ya, masing-masing di rumah. Shalom, selamat Paskah. Selamat berjumpa kembali di acara live streaming Gereja Kasih Anugerah Depok City Blessing. Saya dengan Pendeta Stephen Tabarat. Hari ini adalah hari yang spesial, yang istimewa karena kita bersama-sama umat Kristen di belahan dunia ini merayakan perayaan Paskah, perayaan kebangkitan Tuhan kita yang telah mengalahkan maut. Ya, musuh terbesar dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan makhluk hidup itu adalah mati, saudara, kematian, maut. Ya, tetapi di sini letaknya istimewanya hari ini, bahwa Tuhan bukan hanya sebagai juru selamat kita, yang telah mati di kayu salib menanggung setiap dosa kita, tetapi Dia menunjukkan suatu kuasa yang luar biasa, ajaib. Ya, Tuhan kita bangkit di pada hari yang ketiga. Dia menunjukkan bahwa ada kuasa kebangkitan di dalam Dia. Yang percaya katakan amin. Ya, meskipun di situasi saat ini kita harus tinggal di rumah, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ketika kita merayakan Paskah. Mungkin tahun ini tahun yang baru bagi kita merayakan Paskah di rumah. Karena situasi tidak memungkinkan dan kita mentaatin apa anjuran himbauan dari pemerintah, kita merayakannya di Paskah, tapi tidak mengurangi nilai ataupun semangat kita untuk merayakan Paskah pagi hari ini. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Kita percaya bahwa apa yang kita alamin ini adalah sepengetahuan Tuhan, dan Tuhan di atas segalanya, Dia yang memegang kendali kehidupan kita. Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan apa yang menjadi firman Tuhan yang kita dapatkan dalam 1 bulan terakhir tentang showing kindness. Tapi pagi ini saya memberi judul karena Dia hidup, ya, karena Yesus hidup, karena Tuhan kita hidup, yang terambil dari Matius 28 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan bisa membuka bersama-sama dengan saya Injil Matius di Matius 28 ayat yang pertama sampai yang ke-8, ya. Dikatakan judulnya adalah kebangkitan Yesus, ya. Ayat pertama dikatakan setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat dan seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat keempat dikatakan ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Ya, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Kita baca bersama-sama ayat 8 dikatakan mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Berbahagialah orang membaca, merenungkan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Pagi hari ini kita telah membaca suatu kutipan firman Tuhan yang terambil dari Matius 28 ayat 1 sampai 8 yang menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Ya, tadi ada lagu yang kita nyanyikan sebab Dia hidup, because He live.
Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. And life is worth the living just because He lives. Amin. Ini adalah penggalan lirik lagu Because He Lives. Ya, sebab Dia hidup. Lagu ini sering sekali dinyanyikan ketika menjelang hari-hari Paskah maupun merayakan Paskah seperti hari ini. Ya. Lagu ini kalau saya mencari tahu siapa sih pengarangnya, lagu ini ternyata liriknya dinyanyikan ketika dituliskan oleh seorang pasangan suami istri yang bernama Bill and Gloria Gaither, ya, pada akhir tahun 1970. Saat itu pasangan suami istri ini, Mr. Bill dan Mrs. Gloria, sedang mengalami masa-masa krisis di tahun 1970 itu. Karena Mr. Bill baru saja pulih dari penyakit yang bernama mononukleosis. Dan Ibu Gloria pada saat itu hamil anak ketiga. Sebenarnya anak ini nggak diharapkan untuk ada di perutnya, karena mereka telah memiliki dua anak sebelumnya yang berumur 4 tahun dan yang kedua berumur 3 bulan. Bayangkan saudaraku, ya. Mereka sedang di saat yang sama juga mereka sedang menghadapi masalah dalam pelayanan mereka, pelayanan musik mereka. Ya, mereka pemain musik, musisi gereja, mereka penyanyi di gereja. Dan masalah dengan keluarga besarnya karena krisis yang melanda pada zaman itu, resesi ekonomi. Ya, banyak orang-orang miskin, banyak orang-orang susah di zaman itu. Tapi itu juga menimpa pasangan suami istri ini. Ya. Berbagai hal yang terjadi membuat mereka saat itu sangat khawatir tentang masa depan mereka sebagai suami istri maupun sebagai keluarga. Mereka punya pertanyaan bagaimana nanti hidup mereka ke depannya. Karena situasinya sangatlah buruk di zaman itu. Ya, di tengah krisis yang berat tersebut, lahirlah lagu ini. Iman mereka semakin dikuatkan oleh Tuhan. Mereka mengingat bahwa Tuhan Yesus yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang bangkit dari kematian. Tahukah Anda, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, musuh terbesar dalam suatu kehidupan adalah kematian, ya, maut, ya, apalagi yang ditakutkan adalah kematian yang kekal, binasa selama-lamanya. Tetapi Tuhan kita ajaib, ya. Sejarah mencatat bahwa ada seorang manusia yang bernama Yesus itu, karena keyakinannya, karena imannya itu harus tersalibkan, mati di Golgota. Meskipun dia tidak ditemukan kesalahannya, tetapi orang-orang bahkan dalam pemerintahan Pilatus pada saat itu menyalibkan dia. Ya. Dan pada saat itu suasana sangat mencekam, saudaraku, karena begitu besar peristiwa itu, ya, dan banyak orang kehilangan kendalinya. Pada saat itu juga iblis berpikir bahwa dia telah menang atas anak Allah dengan Yesus mati kayu salib. Tetapi sekali lagi, iblis tidak pernah bisa mengalahkan rencana Tuhan, ya, kuasa Tuhan. Karena Tuhan menunjukkan kuasanya di hari ketiga, dia bangkit dari kematian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah Tuhan kita. Ya, dan inilah yang dipegang oleh pasangan suami istri Mr. Bill dan Mrs. Gloria. Ya, kebenaran inilah yang membuat mereka hidup, mereka yang tampak suram jadi berarti. Amin. Kita lanjutkan. Life is worth the living just because He lives. Ya, hidup jadi berarti karena Yesus telah bangkit dari kematian. Hari ini saya mau membagikan 2 poin penting, hal yang penting di perayaan Paskah
di tahun 2020 di suasana yang berbeda, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah situasi yang mencekam, tapi kita masih tetap bisa mengucap syukur karena hari ini kita masih boleh hidup dan kita bisa merayakan Paskah bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasih, bersama istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita. Dua hal penting ini Anda boleh catat dan boleh menjadi perenungan kita untuk kita renungkan di hari Paskah ini. Yang pertama, Anda harus tahu bahwa Paskah ini menunjukkan, mengingatkan kita kembali tentang suatu keajaiban yang dunia saksikan, yaitu Yesus telah bangkit. Poin yang pertama, karena Yesus telah bangkit, kita bisa merayakan Paskah. Dia hidup kembali. Makanya kita dikatakan ada hari esok. Artinya kalau Yesus sudah bangkit, tidak hidup kembali, tidak ada hari esok. Maksudnya apa sih? Ya, ada hari esok. Artinya ada sesuatu kehidupan yang akan lebih baik. Yang percaya katakan amin. Saya ulangin. Lagu tadi katakan karena dia hidup, maka akan ada hari esok. Suatu hari esok yang kita imani akan menjadi lebih baik. Kehidupan yang tidak suram. Yang percaya katakan amin. Kalau Anda merayakan Paskah pada hari ini dan Anda menyanyikan lagu yang sama seperti kita tadi nyanyikan bersama-sama, Anda harus tahu bahwa karena Yesus hidup, ada hari esok. Ada hari esok, yaitu hari kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Kehidupan kita tidak akan suram. Ada janji-janji Tuhan yang menanti kita di hari esok untuk kita genapin. Ada pengharapan akan kehidupan yang kekal nanti. Amin. Fakta kematian dan kebangkitan Yesus Kristus merupakan fondasi iman kita. Kristus mati disalibkan untuk menebus dosa manusia. Karena manusia adalah, kita semua adalah lahir dari akar dosa, saudara. Manusia yang berdosa, yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dari murka Tuhan. Karena upah dosa itu adalah maut, dan tidak ada satupun yang bisa terhindarkan dari kematian yang kekal oleh murka Tuhan. Tidak ada usaha manusia yang bisa melakukan itu selain kuasa Tuhan itu sendiri. Ya, Tuhan menyelamatkan kita dari murka Bapa di surga. Yesus menyelamatkan kita dari kematian yang kekal. Kristus menunjukkan bangkit menjadi dasar jaminan atas inilah. Makanya Rasul Paulus menegaskan ketika dia tulis di 1 Korintus 15 ayat yang ke-12 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya. Jika Kristus hanya mati dan tidak pernah bangkit, maka sesungguhnya kita sebagai orang Kristen adalah orang yang paling malang, karena kita telah mempercayai seorang manusia biasa yang mati tersalib. Ya, kalau cuma mati tersalib aja semua orang bisa menunjukkan itu, tapi tidak semua orang bisa menunjukkan bahwa setelah disalibkan mati dia bisa bangkit. Hanya Kristus yang bisa lakukan itu. Ya, satu cara kematian yang hina dan terkutuk yaitu disalibkan di Golgota, di Bukit Tengkorak. Menjadi suatu sia-sia kepercayaan kita kalau Yesus tidak bangkit. Bukan hanya sia-sia, tetapi yang paling mengerikan ialah kita akan terus hidup dan berkubang di dalam dosa selamanya. Kita akan masuk dalam lingkaran setan, cenderung untuk melakukan dosa dan dosa dan dosa dan dosa lagi. Inilah yang mengerikan dalam kehidupan kita. Dan yang sangat lebih mengerikan adalah tidak ada jaminan pengampunan akan dosa. Itu kalau Yesus bangkit dari kematian. Kita hanya akan menerima murka Tuhan. Think about it.
Ya, kita hidup dan akhirnya akan menerima murka Tuhan. Bukankah itu sangat mengerikan? Siapakah yang dapat lolos dari murkanya Tuhan? Kita harus mengucap syukur pagi hari ini kepada Kristus, Juru Selamat kita. Yesus Kristus yang kita sembah bukan hanya mati, tetapi dia juga bangkit. Kematian dan kebangkitannya menjadi dasar dari pengampunan dosa kita. Kebangkitannya memberikan pengharapan. Amin. Bagi semua orang percaya, bukan hanya pengharapan akan kebangkitan tubuh di akhir zaman sehingga kita bisa menikmati hidup dalam kekekalan bersama Tuhan nanti, ya, tetapi juga pengharapan untuk hidup hari lepas hari. Ya. Saya ulangi. Bukan hanya hidup untuk dalam kekekalan bersama Tuhan Allah Tritunggal di surga nanti, tapi kita punya pengharapan untuk hidup hari lepas hari. Jadi orang percaya itu kalau dia hari ini dia masih hidup, dia akan punya pengharapan untuk esok harinya. Amin. Pengharapan ini seperti ini terang yang menerangi hidup kita di tengah-tengah kegelapan dunia ini yang tampaknya suram, semakin hari semakin suram. Ya, dan berbagai kekhawatiran dan ketakutan setiap hari. Hari ini takut, khawatir, hari besok akan takut, khawatir lagi. Mungkin kita khawatir apakah pada saat ini kita khawatir apakah kita bisa menyediakan uang atau dana yang cukup untuk kebutuhan keluarga kita. Atau kita bisa, mungkin kita khawatir apakah kita bisa nanti ke depan bisa masih sanggup untuk menyekolahkan, menyediakan dana untuk anak-anak pendidikan anak-anak kita. Sebagian orang khawatir apakah dia bisa menyelesaikan kuliahnya tepat waktu. Apakah orang tua kita bisa membiayai kuliah kita. Banyak orang juga khawatir apakah persoalan keluarga ini akan berakhir. Dan semua orang pastilah memiliki punya ketakutan dan kekhawatiran dalam hidupnya masing-masing. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau dikatakan bahwa Yesus telah bangkit, Yesus itu hidup kembali, maka ada hari esok. Biarlah ini menjadi jawaban dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya. Jangan patah semangat. Jangan izinkan kekhawatiran, ketakutan kita membuat kita menjadi lemah. Membuat kita tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ini poin pertama yang sangat penting di hari Paskah ini. Ingatlah bahwa Tuhan yang kita sembah itu telah menanggung masalah yang paling berat dalam kehidupan ini, yaitu kematian yang kekal. Dan dia menang mengalahkan maut itu. Yang kedua, poin kedua yang berikutnya saya lanjutkan di hari Paskah ini, karena Yesus telah bangkit, karena Yesus telah hidup kembali, maka kita punya iman yang kokoh. Kita tidak akan ragu dan tidak akan gentar. Banyak orang saat ini, orang percaya, bahkan manusia di belahan dunia ini mulai imannya mulai luntur. Mereka mulai gentar menghadapi suramnya hari demi hari. Khususnya saat ini dalam situasi yang dihadapi bangsa-bangsa yang kita tahu satu ancaman kehidupan yaitu virus corona. Ya, banyak orang menjadi gentar, menjadi ragu, imannya goyah. Momen Paskah yang kita rayakan pagi hari ini, biarlah mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dan hidup karena dia hidup. Karena dia hidup, kita harus memiliki iman yang kokoh, yang kuat. Iman yang kokoh yang tidak mudah gentar. Ya, tidak mudah untuk ragu. Karena dia hidup, maka kita punya pengharapan untuk menghadapi hari esok. Yang mungkin saja tantangannya semakin berat hari depan kita. Tapi kita tidak akan goyah, kita akan gentar.
Yesus Kristus yang hidup itulah yang memegang kendali atas hari esok, atas hidup kita. Yang mungkin hari ini kita takutin. Selama Yesus Kristus berserta dengan kita, maka kita akan ditompang, dia akan menompang kita dalam anugerahnya untuk bisa menghadapin dan melewatin hari demi hari hidup kita. Yang percaya katakan amin. Mengapa demikian? Karena karena Tuhan memberikan kepada kita hari yang baru, maka kasih dan kemurahan Tuhan yang cukup bagi kita untuk menjalani hari itu. Anda bisa baca di Ratapan 3, saya akan bacakan aja supaya kita bisa sama-sama mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan pada pagi ini. Ratapan 3 ayat yang ke-23 ya. Saya teringat dengan ayat ini supaya kita bisa lihat bahwa ini adalah hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Tolong bantu saya, sama-sama kita buka di Ratapan 3 ayat 23. Ya. Dikatakan Ratapan 3 ayat 23, selalu baru lagi besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti diam pertolongan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Inilah ayat yang meneguhkan kita pagi hari ini, yaitu Dia selalu baru setiap hari. Kasih setianya selalu baru setiap hari. Ada amin? Ya, kita percaya bahwa kebenaran ini yang dituliskan oleh firman Tuhan ini adalah bukti nyata akan kasih Tuhan bagi kita. Ketika diceritakan tadi di Matius 28, Maria Magdalena dan Maria lain itu pagi-pagi benar datang ke kuburan Yesus. Ini luar biasa, saudaraku. Wanita itu lebih peka biasanya, lebih luar biasa ya, punya yang ekstra dalam kepekaan. Dikatakan Maria Magdalena dan Maria yang lain yang meskipun Tuhan itu telah dikuburkan, dia tetap memperhatikan keberadaan Tuhan, tubuhnya, jasadnya. Ya, saya mau menghormati setiap para wanita yang memiliki iman seperti Maria Magdalena yang tidak pernah putus asa meskipun pada saat itu, bayangkan coba, Tuhan Yesus yang mereka kasih itu sudah mati, tapi bukan hanya waktu Yesus yang masih hidup diperhatikan oleh Maria Magdalena, tapi Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang menjadi murid Tuhan pada saat itu memperhatikan Yesus, jenazahnya, meskipun sudah mati. Dan hal yang luar biasa yang kita baca tadi di Matius 28, dikatakan bahwa yang memberikan kabar sukacita pertama kali di muka bumi ini bahwa Yesus itu telah bangkit adalah malaikat Tuhan itu sendiri. Di sini Tuhan melibatkan malaikatnya untuk memberikan kabar sukacita. Kalau Tuhan bisa memerintahkan malaikat untuk membawa kabar pertama kali di muka bumi, kabar ini haruslah kita bawa untuk kita teruskan kepada orang-orang yang masih hidup dalam dosa mereka. Dikatakan ketika di Lukas 24 ayat 39-40 dikatakan banyak yang murid-murid meragukan Tuhan, ya, dan Tuhan memberikan bukti bahwa Yesus telah bangkit, bahwa Dia telah bangkit. Dan ketika Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, Ia meyakinkan bahwa tubuhnya itulah tubuh yang telah disalibkan, bukan tubuh yang lain. Lukas 24 ayat 39, Yesus berkata demikian, lihatlah tanganku dan kakiku,
aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena dikatakan hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangannya dan kakinya kepada murid-muridnya, kepada mereka. Kenapa Tuhan harus lakukan ini? Karena banyak murid-murid Tuhan seperti Thomas. Salah satu murid Tuhan yang bernama Thomas itu punya virus yang namanya ragu-ragu, saudara. Ya, dan virus ragu-ragu ini bisa menjalar ke murid-murid yang lain. Dan ini Tuhan tahu, kadang-kala orang percaya pun punya virus keraguan-raguan. Ya, kepada Thomas, murid Yesus yang suka ragu-ragu itu, dia pun berkata, ya, dan ini tertulis di Yohanes 20 ayat 27, Anda bisa buka Alkitab saudara di rumah masing-masing. Dikatakan kepada Thomas, Tuhan bakal spesifik katakan, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ini membuktikan bahwa kebangkitan Yesus adalah sungguh-sungguh nyata, real, yaitu kebangkitan tubuh. Jika tidak, tentu mayatnya akan tertinggal dalam kubur itu. Maka jangan pernah ragu. Dengarkan baik-baik, jangan pernah ragu seperti Thomas. Jangan pernah saksikan peristiwa kebangkitan Yesus ini benar apa tidak. Karena Tuhan pun menyatakan bahwa kebangkitnya adalah real, kebangkitan yang sejatinya, saudara, dengan tubuhnya. Dia menunjukkan kepada murid-muridnya. Inilah yang saya katakan, kebangkitan Tuhan itu menjadi dasar iman kita, menjadi dasar iman orang percaya, Kristiani. Kalau Yesus tidak bangkit, think about it. Kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, sia-sialah iman percaya kita. Artinya kita akan menjadi orang-orang yang sangat malang, orang-orang yang kasihan, ya, orang-orang yang hidup dalam kutuk, hidup dalam hukuman. Kebangkitan Tuhan itu menjadi bukti bahwa Dia adalah Allah yang hidup dan berkuasa. 1 Korintus 15 ayat 27, saya bacakan untuk kita semua dengarkan pagi hari baik-baik. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan Kristus, telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Melalui kebangkitannya, kita menjadi orang-orang yang dibenarkannya. Sebab kalau saja Yesus tidak bangkit, melainkan tetap tinggal di dalam kubur itu, pekerjaan penebusan itu tidak akan pernah terjadi. Demikian juga kita yang percaya kepadanya tidak akan pernah memperoleh jaminan kepastian bahwa kita juga akan bisa dibangkitkan, bahwa kita juga bisa memiliki kehidupan yang penuh pengharapan. Tapi syukur kepada Allah, He is risen, He is life. Sebab Dia hidup, maka ada hari esok. Yohanes, saya tutup dengan firman Tuhan yang tertulis di Yohanes 11 ayat 25. Dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan binasa, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saya ulangi lagi, 1 Korintus 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Mari kita berdoa. Kita terima firman Tuhan ini, kita sambut firman Tuhan ini untuk masuk dalam hati kita, dalam pikiran kita, untuk memberikan kita peneguhan, kekuatan yang baru, kesegaran. Biar iman kita bangkit pagi hari. Tundukkan kepala kita, kita satukan hati kita. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu.
yang kami bisa dengarkan di hari Raya Paskah di tahun 2020. Di situasi, kondisi saat ini Tuhan, kami mungkin hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Tapi pagi hari ini kami memiliki janji Allah. Kami diingatkan kembali. Sebab Kau hidup, maka ada hari esok ya Tuhan. Hari esok yang penuh pengharapan. Inilah menjadi dasar iman percaya kami ya Tuhan. Kebangkitan Kau. Bahkan masalah yang tersulit, yang paling berat di muka bumi ini, yang semua makhluk hidup tidak akan sanggup untuk menghadapinya, yaitu kebinasaan dan kematian yang kekal itu. Kau sanggup untuk menaklukkannya Tuhan. Dan Kau mengalahkan maut itu. Dan segala kuasa telah diberikan kepadamu. Dan harus tunduk di bawah kaki Kristus. Di hari Paskah ini kami berdoa Tuhan. Biar situasi keadaan yang mencekam ini akan berlalu Tuhan. Kami katakan tidak akan berkelanjutan Tuhan. Akan berhenti. Karena Engkau hidup. Dan hidup Engkau memberikan jaminan akan hari esok Tuhan. Tuhan teguhkan setiap kami. Pulihkan kami. Biar iman kami bangkit. Dan tidak gentar menghadapi hari esok. Kiranya tingkap-tingkap langit terbuka. Dan berkat-berkat Kau turun atas kami. Kiranya kuasa-Mu menjamah setiap kami yang letih lesu dan berbeban berat. Kiranya bila-bila darah Yesus menyembuhkan kami yang sakit pada saat ini. Memberikan kekuatan yang baru. Kami berdoa untuk setiap keluarga, suami istri, anak-anak, orang tua Tuhan. Biar pagi hari ini setiap kami yang telah mendengarkan, menyaksikan live streaming ini, mendapatkan kekuatan yang baru. Firman Kau yang adalah pelita bagi jalan kami, terang bagi hidup kami Tuhan. Kami akan berjalan dan kami tidak akan goyah. Kuduskan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami minta haleluya. Amin. Kita akan lanjutkan. Saya mengundang Bapak Aris.
Amin. Ada rekening BCA nomor 715092456. Mari kita memberikan yang terbaik pada pagi hari ini. Dan kita percaya apapun pemberian kita boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita. Kami mengucap syukur ya mendengarkan kebenaran. Terima kasih memberkati pemberian persembahan pada pagi hari ini. Khususkan bila persembahan ini menjadi persembahan yang terbaik. Hati yang rela memberikan bagi pada dalam nama Tuhan. Bapak Saudara, renungan pada hari ini Minggu tanggal 11 April 2020. Minggu tanggal 12 April 2020. Minggu depan tetap akan ada, kita akan lakukan ibadah live streaming tanggal 18 April 2020 dan akan dimulai pada pukul 9 pagi. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti ibadah live streaming melalui akun Instagram CCP Project _ dan kemudian Bapak Ibu juga bisa mengikuti bisa mengajak anak Bapak Ibu Saudara untuk ibadah sekolah minggu pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat setelah ini di akun YouTube CCP Project, dan akan ada tayangan ulang ibadah hari ini di akun YouTube CCP Project dan YouTube Barat. Jadi setelah ini Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak yang sudah sekolah minggu bisa mengajak anak ibu Bapak Saudara untuk ibadah sekolah minggu yang akan dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di akun YouTube CCP Project. Demikian pengumuman pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pada hari esok bahagia hidup, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti bahagia hidup, bahagia hidup. Pada hari esok bahagia hidup, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti bahagia hidup, hidup jadi berarti bahagia hidup, hidup jadi berarti bahagia hidup. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami bisa mengadakan ibadah live streaming Tuhan. Kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Kami bisa merayakan perayaan hari kebangkitan Kau, hari Paskah Tuhan. Di tengah-tengah keadaan saat ini, kami mengucap syukur bahwa kami mempunyai Allah yang hidup ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini, Kau berkatin setiap
kami semua Tuhan. Kau berkatin kota kami, bangsa kami. Kau berkatin bangsa-bangsa Tuhan. Supaya bisa melewati hari demi hari dengan pengharapan yang baru di dalam Kau. Selalu baru setiap hari ya Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa saat ini kami sangat membutuhkan mujizat. Bagi kami yang sakit, Kau sembuhkan kami Tuhan. Bagi kami yang membutuhkan mujizat, nyatakan mujizat Kau dalam hidup kami Tuhan. Dalam keuangan kami, dalam kebutuhan kami. Engkau adalah Bapa yang baik. Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Mari kekasih-kasih Tuhan, arahkan hatimu di hadapan Tuhan pada pagi hari. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan atas kita pagi hari. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Cinta kasih dari Allah Bapa dan kasih yang sempurna yang telah dinyatakan Juru Selamat kita, Yesus Kristus Sang Penebus, serta penyertaan dan pertolongan dari Roh Kudus akan menyertai setiap kita semua yang menyaksikan siaran live streaming, dimanapun kita berada. Dikasihin Kau, dilindungi Kau dari setiap yang jahat, dipulihkan Kau dan disembuhkan Kau. Biarlah penyertaan Tuhan atasmu nyata dari sekarang dan sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kali menjadi Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang telah menerima berkat bisa katakan sama-sama. Amin. Sekali lagi selamat Paskah. Selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan. Salam kasih raya pada setiap saudara, kepada orang tuamu, kepada suami istrimu, dan kepada anak-anakmu. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan. Haleluya. Amin.